warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran bahasa Indonesia minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Saya yakin pasti anak-anakku masih mengingatnya. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, hasil. Yang terakhir, ada simpulan. Selanjutnya, masih ingatkah ciri kebahasaan teks laporan percobaan? Ya. Yang pertama, ada kalimat kompleks. Yang kedua, ada kata hubung. Dan yang ketiga, ada kata rujukan. Yang keempat, ada istilah teknis. Dan yang terakhir, ada kata bilangan. Anak-anakku yang penuh semangat, pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini adalah menyajikan teks laporan percobaan atau menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan anak-anakku bisa 1. Menyusun kembali teks laporan percobaan yang susunan strukturnya diacak. Yang kedua, anak-anakku bisa menyusun teks laporan percobaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil percobaan. Kita tahu bahwa teks laporan percobaan termasuk salah satu jenis karya tulis berisi informasi. Informasi tersebut merupakan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian. Sebelum menyusun teks laporan percobaan, terlebih dahulu kita membuat kerangka teks. Berikut ini langkah-langkah menyusun kerangka teks laporan percobaan. 1. Menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Dan yang keempat, menggunakan bahasa sesuai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Selain langkah-langkah penulisan teks laporan tersebut, anak-anakku juga harus memerhatikan hal-hal apa saja yang diperlukan sebelum melakukan penyusunan teks laporan percobaan, yaitu sebagai berikut. Menggunakan diksi atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Yang kedua, memastikan langkah-langkah yang diberikan jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang dibuat harus sistematis. Laporan percobaan yang anak-anak susun harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Oleh karena itu,
Diperlukan penyuntingan agar laporan tersebut terhindar dari kesalahan bahasa. Jika anak-anak menemukan kesalahan dalam teks laporan percobaan yang anak-anak susun, perbaikilah. Langkah-langkah yang dapat anak-anak lakukan saat menelaah dan memperbaiki teks laporan percobaan adalah: 1. Menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat salah. 2. Memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Dan yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku bisa mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Dan saya harap anak-anak tetap belajar dan membaca buku-buku lain sesuai materi pembelajaran hari ini. Kami akhiri, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.